awalnya sih kita ketemu, terus kita iseng-iseng aja sih sebenarnya. Mengenai proyekan buku ini awalnya kita ada ngumpul-ngumpul biasa gitu kan. Terus akhirnya sampai di situ ada beberapa penulis mencetuskan gitu kan. Kenapa nggak buat bareng-bareng aja gitu? Kita kan udah istilahnya udah punya buku sendiri-sendiri terus dijadiin satu gitu. Terus masing-masing ya kita dikasih satu tema tentang broken heart ini. Buat ceritain ya ada yang masa lalu kita ataupun cerita orang yang kita angkat ke dalam novel ini. Jadi deh gitu. Iya. Enak sih, biasanya sih kita konyol-konyolan aja karena ketemunya juga di Twitter, terus kenalan juga di Twitter, jadi ya udah tahu karakter masih satu sama lain sih masing-masing, jadi seru-seru aja sih. Paling mereka ntar udah curhat gitu, biasa gue sebagai heart consultant sih dijulukinnya, menerima curhatan orang lain. Enggak, sebenarnya ini udah lama juga kita ngomongin juga karena kita emang semuanya dekat. Jadi ya kita bikin bareng-bareng kayak kerjasama untuk bikin buku ini. Broken heart itu tapi ya pernah sih. Ya pernah kita pernah deket bareng, terus kita juga bikin buku ini juga bareng-bareng. Tapi kalau ditanya yang bikin susah dari bikin buku ini tuh apa, ya saat gue sama dia masih pacaran, terus setelah buku ini terbit kita malah masing-masing. Kalau menurut gue sih nggak enak dua-duanya karena gue kan sebagai cowok lebih enak tuh rasanya diputusin daripada mutusin. gue nggak pengen orang yang nantinya jadi pacar gue tuh sakit karena sakit hati karena gue putusin. Sama-sama nggak enak ya dua-duanya ya. Ya gimana sih kalau udah sama-sama terus pisah kan rasanya nggak enak banget gitu. Cuman ya kalau disuruh milih sih mendingan diputusin aja sih. Jadi kita nggak ada beban. kalau itu sih harus seimbang, menurut gue nggak bisa milih. Menurut gue sih ya sama-sama aja, sama juga mencintai dan cinta itu kan satu paket, gak bisa dipisahkan. Karena tanpa itu pasti kita juga bakalan broken heart. Apa ya? Kalau gue ada 2 paket, dikhianati sahabat dan di PHP sama orang yang sama cewek yang deket dan suka sama sahabat kita sendiri. Cuman masalah awal kita sih kita beda agama. Tapi karena emang udah sayang, suka ya kita lanjutin buat jalanin hubungan ini. Ini real nih, beneran curhat. Dimana seorang sahabat yang memperkenalkan gue ke cewek sampai akhirnya kita jadian, kita dekat, tapi dia sendiri yang selainnya nikung kita dari belakang. Itu kayaknya Sakit banget. Tapi emang nasib berbicara lain ya. Jadi ya Ditinggal nikah sama ditinggal nikah sama pacar gue sendiri. kita harus pisah dengan keputusan masing-masing, keputusan bersama kalau emang kita nggak bisa satu. Jadi pas yang kayak di buku ini, gue udah bela-belain apa namanya deketin cewek itu, tapi cewek itu waktu itu masih punya pacar. Setelah udah pacar putus, sama dia putus, nah sekarang gue deketin dia gitu kan. Tapi apa namanya pas ujung-ujungnya malah nggak sama gue, dia malah balikan lagi sama mantannya. sakit sih, cuman gue dapat pelajaran banyak kok dari itu semua. Di novel ini gue kebagian novel tentang menunggu lelakiku. Itu menceritakan tentang bagaimana kita menunggu seseorang, tapi ternyata
kita tunggu itu ternyata dia sudah mempunyai kisah cerita lain lagi dengan wanita lain lagi gitu. Dan ini gue ambil latar ini di Jogja sama Bali. Kalau buat gue sih, gue ceritanya tentang cinta tapi beda ya. Jadi ya gimana sih rasanya udah saling sayang tapi pisah karena beda. Kisah yang tadi ceritain juga, jadi sahabat gue nggak tahu kalau gue suka sama orang yang cewek sama yang cewek yang suka sama sahabat gue. Menurut gue sih jalanin aja apa yang ada. Sebenarnya perkara patah hati apa enggak itu perkara dari kita sendiri gitu. Mengikhlaskan dan mengembalikan apa yang seharusnya nggak punya kita. Jalan-jalan sama teman-teman, ngabisin waktu dan nggak berdiam diri, berlanjut-lanjut memikirkan orang yang mungkin bukan jodoh kita. Yang pertama sih harus buka hati untuk orang lain ya. Saran gue sih ya, lu lupain masa lalu. Life masih go on kan, hidup kita masih panjang, dan tetap percaya bahwa Tuhan tuh udah merancangkan hal terbaik dalam hidup kita. Karena tanpa patah hati kita nggak bisa belajar buat dewasa.